Apa desktop saya sudah kelihatan? Ya, sudah. Sudah. Oke. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, terima kasih juga untuk kesempatannya ya untuk berbagi di sini. Saya di briefingnya bilang katanya saya disuruh berbagi tentang karir untuk wanita teknik fisika. Jadi saya akan mulai dengan perkenalan diri saya dulu. Jadi nama saya Bella Pratiwi. Saya teknik fisika 2011. Saya sekarang menjabat sebagai manajer produksi dan PPIC di Kraft Heinz Indonesia, Karawang Plant. Jadi sekarang saya tinggalnya di Karawang. Apa sih yang dikerjain sama manajer production dan PPIC? Di sini saya bertanggung jawab untuk 3 bagian. Yang pertama saya bertanggung jawab untuk produksi, yang kedua saya bertanggung jawab untuk plan warehouse, dan yang ketiga saya bertanggung jawab untuk planning. Jadi namanya pabrik, pastikan lainnya ada banyak, SKU-nya ada banyak, jenis-jenis yang diproduksi. Jadi kapan harus diproduksi, berapa banyak, itu juga tanggung jawab saya. Di sini saya mau kasih tahu dulu apa sih yang saya produksi di Karawang. Kraft Heinz itu perusahaan apa sih, pabrik apa sih? Jadi khusus pabrik di Karawang kita produksi sambal ABC, tomat ABC, dan squash orange. Kalau squash orange ini harusnya terkenal kalau mau ada Lebaran ya. Biasanya Lebaran langsung salesnya meningkat jauh. Kalau sambal dan tomat sih salesnya rata along the year. Sebenarnya di ABCS juga ada kita kecap sama Mr. Juicy Kids Product. Cuma kalau untuk Karawang Plant sendiri kita hanya produksi 2 tipe kategori ini saja. Lanjut, how it started. Jadi kan di sini saya mau berbagi tentang pengalaman kerja sebagai seorang wanita di teknik fisika ya. Waktu awal lulus itu saya memang pusing ya, kayak nggak tahu mau apa, kayak industrinya harus apa, posisi apa yang harus saya lamar, saya bisanya apa, pengennya entry level tapi gajinya langsung tinggi. Di sini saya beruntung karena saya kenal sama yang namanya manajemen trainee. Jadi pengalaman kerja saya pertama kali itu saya sebagai manajemen trainee di Kraft Heinz. Jadi kalau misalnya entry level kan ada yang langsung posisinya apa kerjaannya ya. Kalau saya di sini tuh sebagai manajemen trainee tuh kayak orang training. Karena saya kan nggak tahu ya posisi di perusahaan tuh ada apa aja sih. Karena kebetulan orang tua saya usaha. Jadi saya nggak tahu di perusahaan itu ada posisi apa aja ya. Kalau saya mau ke pabrik, adanya posisi apa aja ya. Waktu itu juga saya masih belum pede kalau langsung jadi engineer. Jadi saya mulai dari manajemen trainee ini. Nah, di manajemen trainee ini karena namanya trainee ya, di sini anaknya tuh saya dikasih overview dulu. Oh, ternyata yang namanya perusahaan itu ada 5 departemen loh secara umum. Yang pertama sales department. Sales department tuh kerjaannya jualan. Jadi gimana ceritanya barang kita jual ke toko dan ke consumer. Ada marketing department yang kerjaannya untuk buat iklan, buat brand positioning, key message dari brand masing-masing. Kalau dilihat untuk key message dari sambal kan dipetik dan dikemas seketika, itu yang come up with the idea is marketing department. Terus ada HR department juga, supply chain department sih. Nah, ini yang saya pilih akhirnya, supply chain department sama ada finance department. Karena saya anak teknik, kayak kalau melenceng terlalu jauh juga saya kebetulan pilih teknik karena memang senang teknik. Jadi saya nggak jauh-jauh begitu udah tahu ada posisi apa aja, udah punya helikopter view-nya, saya tetap pilih supply chain department. Nah, ternyata di supply chain department itu juga ada lagi nih departemen-departemennya lagi. Ada logistik. Logistik itu yang tanggung jawab untuk connecting dari prinsipal dari pabrik kita sampai ke toko dan konsumer. Di sini modanya bisa moda transportasi darat seperti kereta, truk, bisa juga dengan shipping. Kita nggak pernah sih karena kita nggak pernah sih pakai pesawat ya karena mahal juga pesawat. Lalu ada manufacturing. Manufacturing ini yang tugasnya untuk produksi, tapi di dalam manufacturing juga ada banyak nih yang departemen-departemen lainnya juga, ada engineering, ada yang produksi, ada yang planning.
Lalu ada yang namanya procurement. Procurement tuh apa sih? Procurement tuh yang beli barang. Bayangin, sambal ABC itu kan dibuatnya pakai cabai. Harus kalau orang manufacturing sendiri yang mikirin harus beli cabai, nggak mungkin, kita pasti pusing. Apalagi nggak mungkin belinya kan di pasar, karena kita butuhnya dalam bentuk banyak. Jadi harus ada kontrak, harus ada supplier. Nah, ini di-handle sama procurement. Lalu ada SNOP yang tugasnya planning dan forecasting. Jadi forecasting itu untuk tahu apa yang harus kita produksi, kita harus tahu nih kira-kira bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, SKU apa sih yang akan kita jual, berapa banyak, di mana. Karena mempengaruhi juga masalah cost ya. Kan kita ada pabrik di West dan di East. Kalau misalnya demand-nya di East, ya produksinya harus di East. Kalau misalnya kita jualannya di West, ya produksinya harus di West. Kenapa? Biar logistik cost-nya juga rendah. Lalu ada quality juga. Quality itu yang tugasnya kayak polisi pabrik lah. Yang barang ini oke, boleh dikirim. Yang ini nggak oke. Ini lain nggak boleh jalan karena masih rusak. Karena masih ada yang harus diperbaikin. Untuk ensuring kalau barang yang sampai ke consumer kita itu dalam keadaan yang baik. Itu sih jadi yang saya pelajarin pertama kali ya, sekalian mau berbagi juga. Kalau misalnya ada yang bingung sekarang sih, yaitu ada manajemen training ini. Kalau misalnya kalian mau belajar dulu secara umum apa aja sih yang ada di perusahaan. Kalau misalnya sampai sekarang masih belum tahu nih kira-kira mau ngelamar posisi apa. Selanjutnya, ini journey saya. Jadi pertama kali kan saya MT di 2016. Habis lulus MT, saya jadi Demand Planning Junior Manager. Demand Planning ini tugasnya tadi yang forecast. Jadi saya pertama milih SNOP dulu. Setelah saya milih SNOP, tugasnya planning, SKU apa sih? Oh, si sambal 335 butuhnya 1.000, 135 butuhnya 2.000. Di sini pinter ada statistikalnya sih, cuma kalau gampangnya anggap aja kayak nebak-nebak gitu. Cuma ada statistikal, tapi saya kayaknya nggak akan bahas untuk yang Demand Planning Manager ini. Selanjutnya saya pindah ke Operation Performance Manager. Di sini saya balik, tadinya saya udah ke SNOP, saya balik lagi nih ke atas. Jadi kayak semacam asistennya direktur gitu untuk review performance masing-masing department. Di sini saya berhasil drive Operation Saving Project, lalu baru nih saya mulai menyemplung ke manufacturing. Jadi mulai tahun 2019 saya baru masuk ke engineer, baru masuk ke manufacturing. Di sini proses engineer itu tugasnya drive improvement. Lalu di tahun 2020 saya jadi production manager. Bedanya apa sama proses engineer? Kalau production manager tuh lebih ke seharian ya, produksi, manpower, tapi nggak terlalu mikirin driving for improvement. Lalu yang terakhir, sekarang saya ditambahin satu lagi selain production manager, juga ada PPIC. Nah, dari perjalanan saya ini, apa sih key learning atau knowledge yang saya dapatkan? Yang pertama itu, ternyata sangat penting, karena kita sebagai engineer ya, harusnya logika kita, alhamdulillah, harusnya lebih dibanding orang rata-rata. Jadi, inilah pentingnya gimana cara kita bisa ngerubah dari number jadi data, dari data jadi insight. Dan untuk ngelakuin ini tuh saya kebantu banget sama Excel. Jadi kalian kalau misalnya sebelum lulus nih, kalau misal apalagi kalau sambil nyari-nyari kerjaan, nggak ada salahnya untuk kalian belajar Excel, karena kalau ngelihat data kayak cuma untuk tabel, susah kita akan tarik insight-nya ya, karena data tersebut harus kita sorted dulu, harus kita sorted kan naonnya. Sorted tuh saya butuh bantuan di sini. Kayaknya pada tahu lah ya sorted apa. Lalu di arrange, lebih bagus lagi kalau kita bisa present it visually dan bisa explain with a story. Di sini saya kasih contoh nih sebuah data. Kalau kita ngelihat data seperti ini, apa yang bisa kita ambil? Di sini saya jujur masih bingung kenapa. Oh, ternyata di tanggal 29 Desember 2019 saya ada downtime, mesinnya mati 51 menit karena idle, operational failure. 20 menit test lab, 180 menit nunggu produk karena nggak ada WIP, karena isu logistik. Tapi kalau ngelihatnya hanya seperti ini aja, ini hanya bunch of number. Jadi kita nggak tahu apa sih insight yang harus kita dapat dari sini.
Nah, dengan bantuan Excel ini kita bisa bentuk dia menjadi chart atau visually presented. Dari OEE ada yang tahu nggak? OEE itu overall equipment efficiency. Jadi kalau mesin misalnya jalan 1000 per jam, itu dia 100%, 1000. Outputnya cuma 700. Ternyata outputnya cuma 629. Oh, berarti ada sesuatu nih yang bikin dia nggak lancar. Apa sih yang bikin nggak lancar? Dari sini tuh kayak tangga gitu. Tadinya 100, turun 2,4% karena plane changeover. Turun lagi 7,1% karena sanitation. Turun lagi 0,5% karena break smithing. Jadi karena plane downtime, dia udah kehilangan sendiri 10%. 9,9%. Kalau presented visually seperti ini, kita ngelihat nih yang paling tebal udah langsung ketahuan, oh itu loh masalah utamanya. Kalau dilihat dari grafik ini namanya grafik waterfall chart, berarti yang paling masalah untuk line yang contoh ini adalah equipment failure, karena dia 13% sendiri, dan gampang kelihatannya dia yang paling tebal. Jadi dari 90 langsung turun 13% sendiri. Lalu yang kedua berarti speed loss. Nah, di sini pun kita langsung bisa nih, dari yang tabel tadi ya, langsung ditunjukin yang paling atas, oh, karena kapsil kerut masalahnya. Jadi kalau kapsil kerutnya kita selesain, kita langsung nih akan naik 1,5%. Nah, ini cara ngubah dari data jadi presented visually, dan akhirnya kita bisa tentuin action plan. Oh, oke, berarti saya attack-nya yang gede dulu nih, karena langsung impactful dibanding saya attack yang kecil-kecil. Saya harus attack equipment failure dulu. Deep dive lagi equipment failure apa nih? Oh, ternyata mesin kapsil. Oh, mesin kapsilnya kenapa? Oh, ternyata karena either packaging materialnya yang gampang mengkerut, atau berarti mesinnya ada masalah nggak nih? Kenapa setiap narik kapsil dia selalu mengkerut? Jadinya kita bisa terarahkan harus kemana create action plan-nya. Begitu. Terus saya mau share apa sih peranan teknik fisika di kerjaan saya nih sebagai production manager ini. Lebih ke jadi jembatan bidang-bidang teknik yang lain sih ya, karena kan ada teknik mesin, ada teknik industri, ada apalagi teknik elektrik, teknik elektro. Nah, lebih ke justru yang paling kenanya itu kalau milih mesin. Jadi gimana caranya kita kalau proses flow ya, dari gimana kalau misalnya saya dikasih PR nih, saya mau tuang cabai. Gimana caranya tuang cabainya itu paling efisien. Either pakai orang, either pakai mesin. Kalau pakai mesin mau cara kerjanya kayak gimana. Kalau di sini sih saya ngerasa tubes itu sangat membantu ya. Saya nggak tahu di zaman kalian ada tubes atau enggak. Kalau di zaman saya tuh setiap mata kuliah itu ada tubesnya. Kayak waktu itu elektronika saya disuruh buat line follower. Waktu mekanika fluida saya disuruh buat barometer. Oh, bukan cuma barometer, disuruh buat eskavator yang pakai kayak suntikan gitu. Elektronika juga buat jam digital mikro ya, yang kita buat fire extinguisher. Jadi kebanyakan kita tuh di lab kotak-atik mikirin prinsip kerjanya gimana sih yang paling bagus. Itu kalau menurut saya sangat membantu sekali ya. Di sini juga nanti kita coba lihat ada beberapa option mana sih yang paling bagus untuk carry out proses yang kita mau. Misalnya contoh exercise nih. Misalnya kita mau doing automation untuk dua proses ini. Masukin cabai dalam liquid aja contohnya dulu. How are we going to do it? Jadi dia kita nih, kita cabai selain fresh, enggak, kalau si freshnya itu kita giling terus kita taruh di drum. Nanti di drumnya ini habis itu kita mau pakai. Enaknya gimana cara kita masukin dia ke dalam proses? Kalau di sini kan kita kebayang kita punya drum. Kalau kita mau masukin ke dalam proses, kita tuang kan kayak ke dalam blending tank, ke dalam tangki. Gimana cara nuangnya? Ada banyak caranya. Bisa manual. Jadi orang kita kasih platform tuang. Tapi kalau saya mau otomatis gimana? Otomatis pun ada banyak caranya. Misalnya nih, oh saya bisa sediain orang sama pompa. Instead of dituang karena berat, oh sedot aja. Terus, oh kalau misalnya disedot lama, karena kita butuh dalam 30 menit satu batch kelar. Kalau disedot satu-satu kayak gitu lama, oh bisa juga langsung kita buat dudukan langsung 4-4-nya turun, karena satu palet 4 langsung 4 disedot, bisa. Atau bisa juga, oh kalau sedot itu, apalagi butuh 4, berarti kita butuh pompa 4, kosnya terlalu besar, oh ya udah tipping aja. Cuma kalau tipping, oh berarti kita butuh utility, berarti kita butuh
butuh pressure, butuh air pressure, kita cukup nggak air pressure-nya. Jadi contoh-contoh seperti ini ya, karena walaupun pabriknya sudah jadi, ya pabrik itu mesin itu pasti ada depresiasi, ada waktunya untuk overhaul ataupun beli mesin baru. Di sini untuk analisis jenis mesin yang saya mau, kita brainstorming bareng, itu sangat membantu sekali. Enaknya gimana ya? Kita lihat kita tuh butuhnya apa. Oh, kita mau cost-nya tuh murah. Oh, ternyata di Indonesia orang tuh cost-nya murah, ya udah suruh tuang aja, kita cari cowok yang kuat. Oh, ternyata kalau misalnya orang kapasitinya tuh terlalu fluktuatif, kalau dia lagi rajin awal-awal shift masih kuat, nanti dia nuangnya bisa dapat 10 drum per jam. Tapi yang udah akhir-akhir shift cuma dapat 4 drum per jam. Terlalu banyak fatigue, jadinya lebih baik kita pakai mesin. Kalau mesin pun mesin yang gimana nih yang maintenance-nya paling murah, yield-nya paling bagus. Yield itu maksudnya yang kesisa raw material yang ada di drumnya. Oh, kalau disedot nggak mungkin bisa sampai habis. Lebih baik ditiping terus habis itu disemprot air misalnya. Jadi yang mikirin proses flow kayak gini yang menarik ya. Akhirnya sih untuk kasus yang ini contohnya kalau saya prefer yang kiri. Tapi yang kiri pun ditambahin sama spray dulu. Karena yang kanan masih terlalu bergantung sama orang. Kalau kita ada capex-nya, kalau nggak ada, lebih baik udah tuang langsung aja karena di Indonesia labor masih murah misalnya. Begitu. Lalu saya mau tunjukin tentang chili sauce flow process. Kalian kebayang nggak sih gimana sih cara buat sambal ABC? Jadi kalau kita lihat tuh kita buatnya pasti pakai mesin, nggak mungkin pakai orang karena kalau pakai orang itu lama banget. Jadi kita buat dalam konveyor, kita dumping fresh chili kita, dicuci pun dengan mesin, di blanching itu dipanaskan dengan uap, lalu di grindingnya pun pakai mesin. Nanti dia akan masuk ke dalam tangki. Nah, sampai sini, kalau di tangki ini nantinya akan dimasak. Kalau kita ngomongin seperti kitchen pada umumnya ya, di dapur di rumah, kalau masak kan pakai panci, dipanasin. Cuma kalau di pabrik nggak bisa panci tangki segede itu dipanasin. Kenapa? Satu lama, dua butuh energi yang besar. Dan saya butuh kapasitinya tinggi. Jadi dalam waktu 1 jam saya berhasil masak 5.000 liter. Nggak mungkin saya pakai tangki isi 5.000 liter terus saya panasin. Pasti itu lama karena selain convection jadinya pasti lama. Apalagi sambal jadi yang dibakar mah panas tapi yang di tengahnya lama panas. Nah, untuk masak di pabrik biasanya tuh kita ada 2 macam kitchen yang kita pakai, yaitu flat heat exchanger dan yang kedua itu tube heat exchanger. Bedanya apa sih flat heat exchanger sama tube heat exchanger? Ini saya ngeliatin dari YouTube ya. Ini semuanya masih pada dengerin saya kan ya? Ada Kak. Kedengeran ya Pak? Suaranya kedengeran nggak? Ini masih iklan. Suara YouTube-nya kedengeran kah? Kedengaran Bu. Oke, terima kasih. Jadi di sini saya mau ngejelasin tentang prinsip kerja flat heat exchanger. Jadi itu masaknya continuous. Jadi bayangin pipanya jalan langsung ke mesin filling packing, dia langsung tiba-tiba udah sekaligus dimasak jadinya udah matang. Nah, caranya gimana? Ada 2 biasanya. Yang saya pakai itu flat heat exchanger sama tube heat exchanger. Caranya gimana sih? Jadi kalau untuk flat heat exchanger where the flowing mediums or fluid can enter and leave the heat exchanger. Jadi namanya heat exchanger berarti kita harus ada 2 fluida yang kita pakai karena exchange, yang satu panas, yang satu yang mau kita panasin. Jadi untuk yang fluida sumber panasnya bisa kita pakai steam, bisa juga kita pakai air panas. Ini tergantung food safety masing-masing ya. Kalau saya sih di sini pakai air panas ketemu produk. Jadi kalau ada kebocoran, airnya juga air produk, jadi nggak masalah. Dan pressure yang si produk dibuat lebih tinggi dibanding pressure yang fluida pemanasnya. Jadi kalau ada kebocoran pun larinya ke
instead of masuk ke produk, jadi untuk mencegah masuk ke produk, jadinya pressure produk lebih tinggi, jadi kalau ngalir pun dia ngalirnya ke sumber panasnya. Jadi karena kita pakai dua fluida, inlet sama outletnya pun ada dua. Satu untuk fluida pemanasnya, yang satu untuk fluida yang mau kita panasin. Dalam kasus saya berarti si sambal. A fluid may be a liquid or a gas. As fluids are often assumed to be liquid only, we will use the term flowing medium to avoid confusion. Gaskets and plates are used to separate the flowing mediums and prevent them mixing. The gaskets are adhered to one side of each plate only. The plates hang upon a carry bar and are pressed together using clamping bolts. When the plates are compressed together, they form a plate stack. A guide. Jadi kalau plate heat exchanger itu ngebayanginnya banyak plat, dia ditumpuk dan dipres. Jadi jarak antar platnya itu sangat kecil. Kenapa sih jarak antar platnya dibuat kecil? Jadi nanti antar plat itu akan ada fluida nih, yang satu fluida yang mau kita masak, yang satu fluida yang sumber panasnya. Nanti mereka akan exchanging heat-nya dari plat tersebut. Kenapa bagus kalau pakai plat? Artinya surface area, luasan area di mana kontak antara yang panas sama yang dingin itu jadi lebih banyak. Semakin A-nya semakin gede, itu kan perpindahan panasnya semakin cepat. Kalau kalian tahu rumus secara umum heat exchanger itu kan, kalau kita lihat nih, A itu berbanding lurus sama Q-nya ya, jadi semakin gede A-nya, Q-nya, energy flow-nya juga akan semakin gede. Delta T atau perbedaan temperatur difference juga berpengaruh. Semakin, misalnya nih, si sambal saya suhu ruangan di angka 27. Tapi saya pakai steam yang suhunya 100, itu pasti akan lebih cepat naiknya dibanding kalau saya cuma pakai air panas di 60 ke 27 kan lebih delta T-nya lebih kecil. The final components of interest are two covers opposite ends of the plate stack. One cover is movable, whilst the other is fixed. The movable cover and fixed cover are also sometimes referred to as the frame plate and pressure plate. Note that the inlets and outlets are mounted to the fixed cover only. Now we know about the plate heat exchanger's main components. Let's have a look at how it works and some of its design features. The demonstrations and that one is cold. Ini contohnya ya, jadi si fluidanya ini kan si tadi plat-plat ini masing-masing rapat ya. Jadi di satu sisi ada fluida panasnya, di satu sisi itu ada fluida dinginnya. Nanti mereka akan exchanging heat dari plat ini. Bagusnya dia heat exchangingnya A-nya luas, cuma negatifnya adalah berarti dia nggak bisa pakai yang berserat. Jadi maksudnya benar-benar cair. Kenapa? Karena kalau nggak akan nyangkut. Tadi kan ini si platnya itu benar-benar dipres ya. Jadi kalau misalnya dia fluidanya banyak serat, nanti pada nyangkut di sini akhirnya nggak bisa keluar, malah mampet. The hot medium needs to be cooled by the cold medium, and this will occur in the heat. The hot medium enters the heat exchanger through the hot medium inlet. Gaskets direct the hot medium as it flows through the heat exchanger. Each plate has an alternating gasket pattern. The hot medium flows into the space between a pair of plates, but does not flow into the space between the next pair of plates because the gaskets prevent this. Jadi di sini dia ngejelasin kalau di dalam plat heat exchanger itu nggak ada, si kedua fluida ini dia nggak tercampur karena dia di sini ada gasket atau ada karet, jadinya si yang biru cuma bisa ke sini, yang merah bisanya ke sini, dia nggak mungkin masuk ke sini nih si yang hot liquid. At the same time, the cold medium enters the heat exchanger through the cold medium inlet. But this time, the gas positions allow the cold medium to enter the space where no hot medium is present. We now have a heat exchanger that is filled with both hot and cold flowing mediums. Each medium flows out of its associated outlet and the process is continuous. Notice that the two flowing mediums are always adjacent to each other throughout the heat exchanger.
The flowing mediums thus have a hot-cold flow pattern as they flow through the heat exchanger. Jadi untuk plat heat exchanger ini dia akan selalu bergantian ya, ini hot, ini cold, ini hot, ini cold. Jadi semakin banyak platnya, berarti kapasitinya bisa semakin gede karena kapasiti masaknya bisa semakin besar karena heat exchanging-nya volume yang di masing-masing plat ini kan ada volumenya masing-masing ya. Semakin banyak platnya, kita bisa masak semakin cepat. Kalau kita bisa masak semakin ini dan dia prosesnya tuh continuous, artinya begitu masuk nanti pada saat dia keluar itu dia langsung dalam keadaan sudah termasak atau sudah panas karena sudah ada heat exchanging. Dan untuk suhunya pun bisa kita atur yang tadi ya, kita bisa atur dari delta T-nya, bisa atur dari flow-nya. Jadi kalau misalnya semakin lama flow-nya, misalnya kalau kita jalanin dengan plat yang sama, kita jalanin 1000 liter per hour sama kita jalanin 5000 liter per hour, pasti akan lebih panas yang 1000 liter per hour karena kontak time-nya lebih lama. They are completely separated from each other, and they do not mix. Due to the close proximity of the flowing mediums, heat is exchanged between them. The hot medium heats up the plate, and the plate passes some of this heat to the cold flowing medium. Jadi ini contohnya karena tadi kan dingin, panas, dingin. Yang nanti yang ada panas ini kan dia dipisahkan oleh plat tipis. Nanti media pemanasnya, fluida pemanasnya akan manasin plat, nanti platnya akan manasin fluida yang kita mau panasin ya. Dalam kasus ini si sambal. Perlu di note juga kalau ini kan sangat tipis, jadinya lebih semakin tipis artinya kalau nanti nggak ada konveksi, maksudnya K-nya jadi bisa lebih bagus gitu koefisien heating-nya. Whilst the cold medium temperature increases. But what makes plate heat exchangers so efficient compared to the type of heat exchanger, such as the shell and tube? Let's look into some of the plate heat exchangers' design features. The plates themselves are the main reason plate heat exchangers are so efficient. This plate may appear simple, but it is actually full of interesting engineering design features. For example, when the plates are compressed together to form a plate stack, the gap between each of the plates is very small, which ensures good thermal contact between the two flowing mediums. The gap. Jadi di sini dia ngejelasin apa sih keuntungannya dari plat heat exchanger, karena platnya dipres dengan sangat ketat, maka clearance antar fluidanya itu yang tadi saya jelasin ya, dia jadi semuanya kena kontak gitu. Plates are thin and have a large contact surface area, which gives each plate a high heat transfer rate. Jadi rate transfer heat-nya dia tinggi karena luas permukaannya juga tinggi dan tipis ya. Corrugations on the plate surfaces prevent laminar flow and promote turbulent flow, which increases the heat transfer rate. Dia juga tadi kalau dilihat dia dari flow-nya sendiri pun dia selalu crossing ya. Jadi kalau misalnya yang cold ke bawah pasti yang hot ke atas. Dan sengaja digerat-gerat seperti itu biar flow-nya tuh dia turbulen instead of laminar, biar untuk mempercepat juga. Corrugations also serve which can to a plate that has corrugations. Note that plate corrugations are sometimes referred to as having a green pattern. So, a lot of engineering. Ini karetnya, karena kan tadi ada masing-masing ada plat ya di sini. Yang ngebikin dia antar plat itu, kan kita masukin fluida nih. Kalau misalnya ada plat sama plat ketemu, kalau kita masukin fluida kan harusnya dia keluar. Cuma apa sih yang ngebuat dia stay tetap ada di antar plat itu ya si karet ini, si gasket ini. Dia ngebuat si fluidanya tetap ada di sini gitu.
Jadi untuk si gasketnya sendiri, untuk yang sisi A sama sisi B itu juga kan beda. Karena yang satu mau ke sini, yang satu mau ke sana, dan biar nggak gabung juga ya antar ininya. Itu sih untuk yang plat. Lalu ada satu jenis lagi yang tube. Tadi yang plat kan karena untuk fluida yang benar-benar nggak ada serat ya. Karena kalau misalnya ada serat, karena dia sangat tipis, pasti nyangkut. Pasti dia akan blocking. Yang satunya lagi tuh shell dan tube. Untuk sambal, saya prefer pakai yang ini biar nggak nyangkut ya. Karena kan saya pakai bawang dulu. Bawang tuh banyak serat. Jadi bedanya apa sih yang hit sama tube? Seperti namanya, si yang tube ini dia bentuknya dalam bedanya sama mereka sama-sama pakai dua fluida, satu sumber panasnya, kedua yang mau dipanasin. Dan dia pun jenis tubnya itu bukan cuma satu selongsong gede sama satu selongsong kecil, di mana yang selongsong gede untuk manasin selongsong kecil. Untuk memperbanyak A atau surface kontak, dia tuh tubuhnya tuh banyak kecil-kecil. Let's see. Sama kayak yang tadi, karena kita pakai dua fluida, inlet dan outletnya pun sepasang. Nah, ini dia yang tampak samping. Jadi video jelaskan fluidanya masuk ke sini, yang dingin dia akan masuk ke tub-tub kecil ini ke arah sini, nanti lalu akan masuk ke sini lagi untuk nanti keluar. Untuk fluida pemanasnya nanti dia akan masuk di antara tub-tub kecil ini. Jadi nanti konteks surface-nya juga semuanya kena yang ada di sini. Jadi baik plat heat exchanger maupun yang tube heat exchanger ini, shell heat exchanger ini sama-sama dia surface kontaknya digedein, lalu memakai dua fluida namanya juga heat exchanger kan. Jadi kalau kita bayangin cara masak di pabrik itu nggak kayak kita manasin panci di kompor, tapi kita menggunakan continuous flow. Jadi dia dimasak sambil dilewatin. Jadi begitu fluidanya masuk, begitu keluar udah langsung matang, udah bisa langsung di filling. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu kah? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, jadi kalau di Craft Heinz, kita pakai dua step ya. Jadi kita preheating dulu baru heating. Jadi ini untuk hemat utility. Jadi instead of suhu ruangan produk langsung ketemu sama steam, keluaran dari heating kan produknya panas. Padahal saat saya filling,
produknya cold, misal untuk yang cold filling, produknya mau dalam bentuk dingin. Instead of saya cooling, langsung jauh dari 100 misalnya ke balik lagi ke 27, si yang produk yang sudah selesai heating, dilewatin dulu ke preheating. Jadi produk yang panas itu manasin produk yang suhu ruang. Jadi di sini produk ketemu produk matang, ketemu mentah, baru nanti suhunya udah naik, setengahnya baru masuk ke heating. Jadi kalau kayak gini, jadinya efisien. Jadi waktu cooling pun suhunya sudah sedikit turun dibandingkan begitu selesai heating langsung cooling. Habis itu akan langsung kita filling dan packing, palletizing, dan transfer ke warehouse. Cara garis besar, prosesnya seperti itu. Saya mau menjelaskan cara masih kalau di pabrik. Sama paling, kalau yang belum pernah ke pabrik, saya mau menjelaskan lagi tentang gimana sih cara buat satu produk, satu SKU. Misal nih, ada sambal ekstra pedas. Saya mau bahas satu mesin aja, which is depalletizer. Depalletizer itu apa? Jadi, pertama kali, kalau kita ngelihat di TV atau YouTube, kalau misalnya produksi di pabrik itu kan pasti dia dalam bentuk konveyor, sudah jalan di konveyor. Tapi namanya packaging material pertama kali datang, itu nggak mungkin dia bentuknya langsung sudah ada di atas konveyor. Pasti ada proses di mana kita harus masukin botol ke atas konveyor. Kalau pabrik nggak mungkin manual, karena kan pasti kita mau kapasitinya besar, misal 12.000 botol per hour. Berarti 2.000 bagi 60, 200 botol per menit. Nggak mungkin pakai orang sepanjang apa konveyornya kalau harus naikin satu-satu. Gimana sih caranya untuk masukin botol ke konveyor? Nah, untuk ini pun ada, sama kayak halnya yang tadi masalah chili dari drum dimasukin ke tangki, proses flow-nya pun ada banyak. Ini saya pilih 2. Jadi satu itu existing, yang satunya lagi itu saya kita pengen coba improve, kayaknya yang satu lebih baik ya. Sebentar. Oke. Jadi gini bentuknya botol kalau datang pertama kali ke pabrik, pasti di atas pallet dan pasti numpuk banyak kayak gini. Kan kalau kita produksi pasti dia harus masuk ke dalam konveyor. Gimana caranya masukin botol ini ke konveyor? Bisa memang satu-satu diambil manual, tapi kan kita nggak mau pasti satu-satu ambil manual karena lama. Ada 2 cara. Yang pertama itu didorong masuk dalam bentuk elevasi ya. Jadi, nah, ini dia tinggal didorong. Dipegang terus didorong masuk. Ada lagi satu teknologi di mana dia itu diangkat. Jadi dia di sini ada deflated balloon. Jadi dia masuk ke antar botol. Misalnya ini botol, leher botol, di sini ada masuk, nanti dia ngembang, kejepit kan, nanti diangkat, masukin ke konveyor. Menurut kalian, dari segi operasional, lebih baik yang didorong atau yang ada yang mau coba diskusi, menjelaskan? Gak ada? Apa saya putus? Saya nggak putus kan? Tidak ada, Bu. Enggak, Bu. Jadi apa sih yang lebih baik, yang diangkat atau yang didorong? Tergantung di line tersebut ada berapa jenis botol yang jalan. Kalau dia bentuknya diangkat, kalau botolnya beda, saya harus ada change part. Change part itu jadi partnya harus saya bongkar, saya sesuaiin antara jarak antar leher botolnya sama jenis-jenis botol yang berbeda. Artinya apa? Kalau saya ganti jenis botol, saya harus ada downtime untuk ganti part, change partnya agar sesuai sama jenis botolnya. Cuma kalau pakai yang pertama, yang langsung didorong tersebut, kalau saya ada berbagai macam jenis botol, saya hanya tinggal perlu setting ketinggian, karena dia kan tinggal didorong. Karena lebar luasan palet itu dia
udah ada standarnya ya. Jadi pasti kalau luasan paletnya kan dia dikotakin gini doang, didorong. Ininya pasti sama, cuma kan kalau susunan botol di masing-masing barisnya kan pasti beda. Kalau saya susunan botol tiram 425 sama botol asli 335, dalam satu tier tuh satu tingkat ini, jumlah botol dalam tier pasti kan beda. Artinya untuk ngangkatnya, karena dia nih botol-botol dia nge-inflate, kejepit, kan diangkat, ditaruh. Berarti kan jarak ininya pasti beda kan antara satu botol sama botol yang lain. Kalau untuk yang ini dia akan lebih susah untuk change part. Kalau misalnya ada berbagai macam jenis SKU, tapi untungnya dia simple. Dia cuma butuh hidrolik naik, taruh geser, naik, taruh. Kalau yang tadi dia harus ada elevasi kayak lift-nya gitu. Nah, baru didorong naik lagi, dorong naik lagi, dorong. Di awalnya tuh kalau kita lihat awalnya, jadi secara konveyor jadi harus tinggi karena harus yang paling ngikutin yang botol paling tinggi ya. Jadi di level Jadi kalau misalnya tinggi botolnya segini, konveyornya paling minimal tingginya tuh botol yang paling tinggi karena dia satu didorong naik, satu didorong naik, satu didorong naik, satu didorong naik. Jadinya konveyor harus tinggi. Jadi ada perbedaan elevasi antara Depal sama kalau ke mesin selanjutnya, misalnya ada rinser, ada filler. Oke. Jadi tadi sudah dijelaskan cara masak, sudah dijelaskan berbagai macam jenis botol juga. Paling kesimpulannya ya, karena tadi tentang wanita teknik fisika, kalau menurut saya sih nggak ada hambatan bagi saya mau dari segi gender, baik saya perempuan maupun karena saya bukan laki-laki tapi saya perempuan, nggak ada. Untungnya di pabrik saya sih nggak ada ya, buktinya saya bisa jadi production manager. Ini pun kebanyakan supervisor saya kalau orang produksi biasanya udah tua-tua ya, jadi bapak-bapak itu pun walaupun cowok-cowok kebanyakan mereka asal kitanya ngerti sih, intinya sih bagusnya di perusahaan saya untungnya nggak ada gender bias, jadi bergantung skill aja, meritocracy. Itu paling dari saya, Pak Edi, selesai. Baik, terima kasih Mbak Bella. Ya. Sambil silakan rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin ditanyakan. Bisa cerita dulu sampai di situ gimana prosesnya dari lulus, Bella? Dari lulus gimana ceritanya bisa di sini? Karena manajemen trainee kan karirnya benar-benar dilihat ya. Awalnya justru saya malah ke analis dulu waktu itu. Setelah analis baru saya terjun ke manufacturing. Bisa di sini tuh karena milih juga sih. Untungnya di perusahaan saya tuh ditanya career path-nya mau ke mana gitu. Kalau ada kesempatan dikasih, kalau nggak ada kesempatan ya berarti belum rezekinya gitu. Waktu pas ditanya career path-nya kemana, oh saya ngerasa analis cuma di depan komputer doang, bosen, kayak kurang kreatif, pengen ngutik-ngutik gitu. Akhirnya yaudah saya mau ke manufacturing, makanya mulai 2019-an ya saya mulai ke manufacturing. Oke, terkait ini ketika lulus itu ketika masuk di sana merasa belajar hal-hal yang benar-benar baru semua, mengalami kesulitan atau bagaimana? Kalau di saya sih banyak hal yang dipelajarin juga ya Pak. Cuma karena basicnya udah diajarin, karena sebenarnya namanya heat exchanger ya pasti ada delta T, semakin gede luas penampangnya, semakin gede juga heat transfernya. Terus kalau misalnya proses mesin ya, karena kalau di pabrik itu kan
masing-masing kegiatan dia ada satu mesin sendiri. Misal Depal ada satu mesin Depal sendiri. Untuk ngerinsing botol, nyuci botol dia ada satu mesin nyuci botol sendiri. Filling ada satu mesin filling sendiri. Kayak udah tahu basicnya lebih ke proses flow-nya gitu, karena udah paham, terutama karena tubes ya, jadi sering mikir masalah proses flow, jadi nggak dari nol banget gitu. Tapi memang kayak jenis-jenis pompa yang harus dipakai, misalnya displacement pump aja ada twin screw, ada diafragma, ada monopump, mana yang bagus. Terus juga masalah heat exchanger tuh harus pakai plat atau tube heat exchanger yang lebih baik, P-value untuk masing-masing kitchen, yang kayak gitu sih memang belajar baru lagi. Cuma ya karena udah ada background-nya, lebih gampang gitu belajar ya Pak. Karena kalau dilihat, kayak nggak nol banget gitu. Kalau misalnya orang manajemen gitu pertama kali masuk pasti, wah apa nih gitu sih Pak. Silakan yang lain, ada yang tanyakan. Ini yang mumpung ada Mbak Bella ya, angkatan 2011 ya. Lulus betul, tahun Pak. berapa? 2015-15 ya? Iya, 2015 saya Pak. 15 ya. Tapi saya belum sempat ngajar ya, karena iya, saya nggak ngerasain diajarin Pak Edi sayangnya. Saya masih sekolah ya, jadi anak 14 saya mulai ngajar. 13 saya juga ngajar, 12 saya ada yang saya ajar. Jadi ini tidak. Silakan rekan-rekan yang lain. Ada pertanyaan? Mau nanya Kak? Silakan. Emang gimana proses manajemen training itu Kak? Emang ada sertifikatnya? Untuk proses manajemen trainee sendiri, memang perusahaannya tuh buka posisi vakan untuk manajemen trainee. Jadi nggak cuma Kraft Heinz. Perusahaan-perusahaan besar tuh biasanya punya manajemen trainee, di mana mereka memang cari bibit-bibit berbakat buat dibimbing untuk menjadi next future leader. Kayak contohnya Unilever ada, UFLP, perminyakan juga pada ada manajemen trainee. Paling sih kalau international company yang untuk manajemen trainee itu memang tahapnya lebih banyak ya. Pertama pasti ada tahap tes tertulis, terus itu ada wawancara, biasanya FGD dulu, focus group discussion. Setelah focus group discussion nanti ada interview with panelis. Jadi nggak cuma 101, tapi kayak ada 3 orang dari mereka, 1 orang kita sendiri gitu ditanyain sama banyak orang. Terus di terakhir pasti kita disuruh present sesuatu. Kebetulan saya ngelamar manajemen trainee-nya nyobain beberapa ya, karena ya tadi saya masih belum tahu mau kerja apa, jadi saya nyobain manajemen trainee ke Danamon, mana lagi ya, Frisian Flag, Kraft Heinz, Coca-Cola. Jadi kayak more or less sama gitu-gitu aja. Pasti ada tes tulis, ada focus group discussion, ada panel interview, terus pasti terakhir harus present sama board of director. Yang penting tuh satu, bahasa Inggris. Jadi walaupun saya kerja di pabrik, namanya multinational company, pasti kita tuh kayak di-compare sama plan lain, jadi kayak ada meeting reguler sama orang luar juga. Jadi kalau menurut saya, selain Excel tadi ya, bahasa Inggris juga penting. Sama cobain FGD, banyak-banyak ikut FGD. Gimana, menjawabkah pertanyaannya? Ini ada pertanyaan kedua lagi, Kak. Boleh. Emang waktu masuk ke perusahaan Kraft Heinz itu ada syarat TOEFL sama IPK nggak, Kak? Syarat IPK untuk manajemen trainee ada, syarat TOEFL nggak ada. Karena mereka ngelihat kemampuan bahasa Inggrisnya pada saat interview aja ya, sama FGD-nya juga. Karena FGD sama interview, kalau manajemen trainee biasanya kita pakai bahasa Inggris. Jadi nggak perlu nilai TOEFL. Langsung kelihatan gitu, karena langsung dites kan ya. Cuma untuk IPK iya, minimal 3,25 ya kalau nggak salah rata-rata untuk manajemen training. Berapa IPK? Nggak boleh nanya ya. Makanya semangat belajar. Kalau IPK-nya bagus, lebih enak bisa daftar kemana aja. Jangan nanya IPK. Makanya saya langsung ngerem diri saya sendiri. Jadi bahasa Inggris itu ini ya keharusan. Jadi teman-teman teknik yang memiliki skill bahasa Inggris bagus jadi ini ya. Jadi nilai lebih teman-teman ya, makanya harus disiapkan itu ya. Kalau Bella kan dulu ikut ESC atau apa ya? Apa namanya? Iya, betul. Saya ikut SEC benar. Oh, ada kan masih ya? Masih.
Ada Itu juga kan les bahasa Inggris ya? ya ada. Sampai debat-debat kok itu. NUDC ya, sampai dan seterusnya itu teman-teman ini itu. Ya minimal ke lab bahasa Inggris tuh kan ada yang ngobrol itu yang dikasih skor juga kan, sering-sering aja ngobrol, nggak ada salahnya gitu untuk walaupun di pabrik pun ternyata bahasa Inggris butuh gitu. Baik kalau mau terus aja karirnya. Iya, nanti sering ini ketemu dengan orang luar kan ya. Betul. Biasanya tuh saya suka benchmarking karena kalau di Cravens itu kan kita ada factory championship ya, jadi tiap bulan itu kayak ada pertemuan antar pabrik, tapi kayak manajer produksi yang lain gitu. Nanti sharing best practice kan kalau kayak gitu pakai bahasa Inggris ya, dan kita juga kebagian jatah buat presentasi. Nanti kalau nggak bisa bahasa Inggris, satu nggak ngerti, dua AEA pasti disuruh presentasi. Iya. Silakan yang lain ini. Kalau saat wawancara kerja itu apa yang ini ya, yang perlu disiapkan itu? Biasanya tentang apa itu yang dipertanyakan? Kalau fresh graduate yang paling pasti ditanyain itu nilai sama kegiatan ya di kampus ya, karena kalau nih waktu itu soalnya saya lumayan lama ya, dari 2015 pertengahan, saya tuh baru kerja 2016 Januari. Begitu dapat begitu diterima langsung diterimanya ke banyak perusahaan, tapi memang waktunya rada lama, waktu itu 6 bulan ya. Itu tuh kalau yang saya perhatiin dari pertanyaannya tuh mereka nyari orang yang nggak kupu-kupu sih Pak. Jadi kalau cuma kuliah pulang nilainya bagus, akan dianggap akan susah untuk kerja sama, karena kalau yang namanya kerja itu pasti butuh kerja sama tim yang baik, terutama nggak cuma sama timnya sendiri, bahkan multi departemen. Saya misalnya sama engineering harus bagus kerjasamanya, sama tim quality harus bagus kerjasamanya. Jadi mereka ngelihat selain IPK kayak cuma di awal doang, mereka lebih ke kegiatannya apa aja sih yang dilakuin selama kuliah. Biasanya tuh nggak harus organisasi, nggak harus UKM aja, misalnya ngikut organisasi atau ikut lomba, itu juga jadi poin tambahan sih. Dulu berarti setelah lulus itu sampai dapat kerja berapa lama itu mencari proses pencari ya kalau Bella? Karena kalau nyarinya sih cepat Pak, tapi karena manajemen trainee itu prosesnya kan panjang ya Pak. Kalau yang saya MT panjang ya. Ya, karena panjang proses. Jadi saya lolos proses ini, lanjut lagi proses ini. Jadi waktu itu 6 bulan ya, karena kayak sebulan sekali gitu, dan orang disaring 700, disaring 500, disaring 300, disaring 20, jadi sampai akhir 10. Di prosesnya yang lama. Jadi waktu itu memang manajemen training kan pada buka di pertengahan tahun. Baru ada pengumuman itu di awal tahun. Makanya saya waktu itu langsung keterimanya MT Star Danone, Coca-Cola, sama Kraft Heinz tuh pengumumannya barengan. Baik. Nah, di sana ada ini nggak syarat, misalnya lulusan fisika gitu, pendaftarnya kan Bella fisika ya? Ya betul. Jadi enaknya manajemen trainee itu nggak ada harus jurusan apa Pak. Jadi kalau manajemen trainee kan karena sebagai trainee yang akan dididik gitu ya Pak. Jadi mereka lebih ngelihat ke potensi, nggak ngelihat ke hard skillnya banget gitu, maksudnya gimana ya? Mereka ngelihat orang ini punya leadership yang bagus nggak sih, makanya kan ada FGD juga ya, focus group discussion. Kalau menurut saya sih dari beberapa FGD gitu, kayak mereka nyari yang kayak bisa nggak sengaja orang-orang tuh kayak izin sama kita kalau mau ngomong gitu, kayak nge-lead grup tersebut gitu. Oke. Berarti itu intinya kan perusahaan pasti akan nyari yang terbaik kan ya. Betul. Dan kita ya harus jadi yang terbaik kalau pengen diterima. Kalau enggak ya akan melanjutkan. Terkait itu dulu saingannya lulusan mana saja? Saat MT 10 orang. Dari angkatan saya cuma saya yang Telkom, kayak sampai nggak ada lagi dari Telkom. Sayangnya saya nggak punya temen nih Pak. Terusan yang lain dari mana? Dari ITB, dari UI, dari UGM, sama ada universitas di Malaysia sama di Inggris kok. Jadi dari 5 kampus itu Pak, ada yang satu dari Inggris, satu dari Malaysia, dan dari ITB itu ada 2 apa 3 gitu. UGM ada 2, sama satu lagi ada nggak ya?
Gimana rasanya bisa diterima sama kayak kampus-kampus yang bagus itu? Padahal dari PTS kan? Betul. Jadi kalau waktu tes tuh kayak minder gitu loh Pak. Kalau kan saya kebetulan tes selalu diantarin sama Papa ya. Papa tuh suka nanya sama orang tua yang lain, lulusan mana gitu. Kalau gua lulusan PTS gitu. Cuma sih sebenarnya nama aku nggak jelek ya Pak ya. Kayaknya kalau dari universitas swasta dia termasuk bagus, tapi memang kalau saya lihat di tempat kerja tuh ada bias ya, mereka ngerasa top 3 university tuh orangnya kayak terjamin bagus gitu, memang ada nama gitu, apalagi lulusan mereka udah banyak gitu kan, jadi kayak ada kayak ngerasa se-alma mater gitu. Cuma ya justru karena lulus jadi ya udah kasih yang terbaik aja, diterima syukur, nggak diterima cari lagi. Ini silakan rekan-rekan mahasiswa. Jadi kan Mbak Bella itu kan ini ya sudah tadi ya lulusan dari Telju tapi bisa bersaing dengan lulusan dari kampus lain bahkan dari luar ya. Dari sekian ikut MT yang daftar akhirnya beratus-ratus hingga jadi 10 ya. Itu kan perjuangan luar biasa. Silakan digali nih mumpung ada ini ya pelaku hidup gitu ya, pelaku sejarah lah ya. Silakan. Anda akan mengalami masa yang sama ya. Lulus kemudian nyari kerja kan. Jadi silakan gitu ya. Mumpung ketemu orangnya silakan banyak ditanya. Ya, mahasiswa. Ada pertanyaan lo? Bisa sambil. Ini WFO atau WFH? Jadinya cuti nih Pak. Terus kalau nanti di pabrik takut banyak dicariin, jadi ya udah saya cuti aja sekalian. Cuti demi ini. Cuti demi ini Pak, nggak apa-apa Pak, cuti saya kebetulan banyak. Oke. Terima kasih loh ya ini sudah meluangkan waktu. Ini silakan loh mahasiswa yang lain itu ya. Tadi kayaknya Eka tunjuk tangan deh. Oh iya Kak, izin bertanya Kak. Silakan. Kan tadi Kakak ngejelasin kan kayak dari fresh graduate itu tiba-tiba jadi manajer training kan. Kira-kira ada nggak sih Kak tes masuk di perusahaannya gitu? Apakah semua perusahaan itu sama gitu tes masuknya atau berbeda-beda? Ya, secara umum tesnya tuh sama. Makanya tadi saya ada fokus group discussion sama, cuma temanya tuh beda-beda. Kayak misalnya waktu itu Astra temanya lebih ke teknologi, sedangkan kalau yang lain misalnya temanya lebih ke general gitu, misalnya sosial. Jadi yang beda itu temanya doang. Tapi kalau tahapnya ada banyak, semua perusahaan kalau manajemen training sama. Ada tes tulisnya, semua perusahaan juga sama ada tes tulisnya. Tes tulisnya tuh, ada bahasa Inggris juga benar. Kayak ada matematika dasar, logika, sama bahasa Inggris tuh. Terus Kak sama mau tanya lagi, kira-kira apa sih kan gitu dari kitanya sebagai misalnya fresh graduate gitu buat ngelamar ke perusahaan yang anggap aja gitu kan udah besar gitu namanya. Coba sorry ulang lagi pertanyaannya. Apa ya yang kita perlu persiapkan nih sebenarnya kita mau daftar ke perusahaan misalnya kayak yang Kakak sekarang kan ke Kraft Heinz ya. Nah kita pengen ke perusahaan yang besar gitu loh kayak industri makanan atau mungkin industri yang manufaktur dan segala macamnya gitu. Apa yang perlu kita persiapkan gitu Pak? Satu, CV-nya harus banyak isinya. Jadi kalau misalnya CV-nya kosong, cuma isinya cuma ada IPK, pasti sulit dilirik. Misalnya ada lab, asisten lab, atau ikut UKM atau ikut lomba, biar CV-nya tuh ada isinya. Jangan sampai udah 4 tahun kuliah CV-nya masih kosong. Terus yang kedua bahasa Inggris, sama yang ketiga pede. Jadi biasain aja ngobrol di depan orang, ngobrol di tempat umum, di depan banyak orang. Karena kalau jadi pas interview tuh nggak gugup gitu ya. Karena kalau gugup, kayak jawabannya tuh nggak bagus, kayak kok jadi ngeblank, mau jawab apa. Padahal kalau misalnya kondisinya relax, sebenarnya kita bisa jawab dengan baik. Jadi kalau lebih ke communication skill-nya juga dibiasain ya. Kalau menurut saya itu bukannya dilatih tapi dibiasain. Maksudnya dilatih juga dibiasain sih. Cuma bedanya tuh kalau sering ngomong,
kalau ada kesempatan presentasi di depan presentasi itu sih sangat membantu. Oke, baik Kak, terima kasih Kak. Sama-sama. Nggak ada lagi yang mau bertanya kah? Udah mungkin. Izin bertanya, Kak. Silahkan, Ali ya nama panggilannya ya? Iya, izin, Kak. Sebelumnya yang perkenalkan, nama saya Ali Zainal Abidin dari Angkatan 2018, Kak. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan, untuk pendaftaran program-program ke dunia kerja kayak manajemen training, mungkin ada lowongan-lowongan yang lain yang buka itu, apakah bisa dimulai sejak tingkat akhir gitu Kak? Misal udah TA gitu sambil kita cari pendaftaran kerja, atau emang harus lulus yudisium dulu baru bisa daftar-daftar gitu? Pertanyaan bagus nih. Justru kalau menurut saya namanya kita mulai daftar-daftar tuh sebelum kita lulus yudisium, apalagi kalau udah terakhir TA doang kan banyak waktu luangnya. Biasa sekarang lagi COVID nggak tahu ada job fair atau enggak. Dulu sih saya suka main ke job fair. Saya tahu ada manajemen training itu karena main ke job fair saya jadi, karena kan tadi saya bilang saya tuh bingung mau posisi apa. Saya main ke job fair, oh posisinya tuh ada yang ini, oh job entry level yang gajinya paling tinggi itu ternyata manajemen training. Manajemen training itu gajinya gede loh. Oh, itu gitu saya ijazah manajemen training. Nah, itu tuh bisa karena ijazah tuh baru dibutuhin pada saat kita udah lulus prosesnya. Jadi pas waktu proses lulus diminta data-data pendukung, baru kita diminta ijazah. Jadi pada saat prosesnya itu kita nggak pakai ijazah. Jadi sebelum yudisium pun malah justru saya encourage untuk udah mulai daftar-daftar gitu, cari tahu. Jadi udah bisa mulai daftar kalau udah mulai TA gitu sambil nyari-nyari gitu bisa ya? Betul, bisa. Ya teman-teman saya yang lain juga kebanyakan nyari-nyari sambil TA. Gak ada salahnya kayak nyimpan CV, daftar-daftar, buat akun LinkedIn, terus buat ikut karir tell you ada nggak? Ada sih saya ikut. Bahkan ikut ITB karir juga waktu itu cuma bayar 70.000 buat full life membership. Jadi tempat orang ngepost kalau butuh lowongan. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Lagi yang mau bertanya? Ramai juga ya, ada 106 ya. Kak, izin bertanya Kak. Boleh, silakan. Nama saya Deki Giovanni Kak dari 2018. Ini Kak, bukan nanya sih, ini lebih ke saran Kak untuk kita yang udah masuk ke akhir-akhir semester ini, ada saran-saran pelatihan yang wajib diikutin nggak dari Kakak gitu? Pelatihan apa gitu Kak? Pelatihan ya? Bahasa Inggris pastinya. Apalagi zaman sekarang ya, mau perusahaan kecil pun kayak bahasa Inggris tuh kayak wajib, mau dimanapun nggak wajib. Sama yang kedua, Excel kayaknya nggak ada salahnya deh bisa Excel gitu, karena mau kerja di bidang apapun, mau jadi sales, mau jadi planner, mau jadi production pun kita harus ngolah data kan, karena apalagi kita engineer pasti ada data, kita harus olah datanya untuk bisa jadi insight. Gak ada salahnya kalau misalnya ada training Excel, minimal bisa pivot. Di sini berapa orang yang bisa pivot? Atau pada nggak tahu pivot? Berarti PR.
Itu aja, paling 2 itu aja deh kita dia. Iya Kak. Oke Kak, makasih Kak. Sama-sama. Kak mau tanya. Silakan. Kenalkan, nama saya Sherla dari Angkatan 2018. Mau bertanya kayak judulnya aja sih, apakah ada bedanya peran wanita TF di kerjaannya tadi ya, supply chain sama pria gitu? Kak, sorry. Jadi kalau bedanya cewek sama cowok ya sebenarnya kalau kita udah dapet kerjaannya itu tuh sama aja mau kita cewek atau cowok. Nah, at the end of the day yang penting kan skill kita. Cuma memang untuk dapat posisi tersebut nggak bisa dipungkirin cewek tuh orang lebih banyak ragunya memang. Oh ini bisa nggak ya dia? Makanya lebih ke Itu saya bilang saya juga termasuk beruntung sih. Karena saya di perusahaan di mana bos saya, mau saya cewek pun dia ngerasa oh nggak ada hambatan nih. Dia sebagai production, walaupun banyak cowok yang mimpin cewek, nggak ada masalah. Jadi lebih ke buktikan dengan hasil sih. Lebih ke buktikan dengan hasil aja sih. Asal kita punya skill, mau kita cewek atau cowok, kayak dimanapun akan sama aja ya. Kayak dulu kan sempat di Pertamina juga cewek. Kayaknya sih sekarang udah mulai, kita termasuk hidup di zaman yang sudah maju ya. Kita termasuk beruntung hidup di zaman sekarang. Jadi nggak terlalu gapnya terlalu tinggi untuk cowok sama cewek. Asalkan kita punya skill, kesempatannya tuh beda jauh. Dan kalau misalnya kalian ada di tempat yang promotion kalian atau development kalian tahan karena kalian cewek, lebih keluar. Perusahaan tuh ada banyak, jadi jangan cuma berpaku, kayak nikah gitu, sehidup semati. Lebih ke perusahaan tuh banyak. Kalau misalnya memang perusahaan ini jelek, itu tuh masih punya option lain loh, kita bisa pindah ke perusahaan lain. Apalagi sekarang pun ada undang-undangnya juga ya, nggak boleh diskriminasi kan. Jadi kalau berani sebelum pindah, tuntut aja dulu baru pindah. Jadi kita dilindungin juga kok. Baik Kak, terima kasih. Sama. Hebat juga ya pada aktif. Angkatan berapa ini berarti Pak Edi? Ini itu semester 7 anak-anak. Oh, pantesan pada semangat nanyain cari kerjaan ya, ada waktunya ini sepertinya ya. Iya. Silakan yang lain. Ini saya sambil ngetir. Jadi silakan. Nah, masih waktu sampai jam 12-an ya. Masih lama ya. Masih ada pertanyaan kan? Masih ada. Jadi intinya skill is must ya. Pak. Karena kerja ya, kita juga skill kita benar. Iya. Bahasa Inggris juga harus ya. Betul. Kalau nggak bisa punya sesuatu ya branding dirinya nggak ini ya. Nggak ada nanti. Ya, CV itu mumpung udah semester 7, penuhin CV-nya. Jangan sampai isinya cuma IPK. Itu.
Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, Pak. Kalau ada nggak? Ayo. Kalau tidak ini di closing statement ya dari Bila untuk menutup acara hari ini. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Ini kan sharing tentang pengalaman kerja saya ya. Ini menurut saya juga nggak cuma untuk perempuan, untuk cowok juga, lebih ke apa sih yang saya lakuin journey saya selama saya kerja. Good luck karena kalian udah pada semester 7. Dan saya pun sebenarnya bersedia bantu Pak Edi kalau misalnya mau ada training ya. Misalnya training Excel gitu. Oke. Siap. Ke saya. Siap. Nanti di ini. Waktunya itu ya harus di luar jam kerja atau gimana? Kalau bisa weekend enak Pak. Misal Sabtu pagi gitu. Kalau nggak bisa weekend, kudu cuti saya masih banyak. Flexing cuti. Oke. Terima kasih atas infonya. Nanti perlu itu. Jadi anak-anak data Excel itu tadi sepakat ya. Paling tidak bisa pivot gitu ya. Nggak bisa olah data. Betul. Syukur-syukur bisa ini. Ada kan sekarang yang Google Studio itu ya. Oh ya, harus bisa. Ada lagi yang disampaikan? Bella? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Bella yang telah memberikan tadi ya, menginspirasi banyak adik-adik tingkat. Jadi kita itu harus mempersiapkan ya. Jadi sekarang tidak ada lagi istilah diskriminasi. Laki-laki, perempuan sama aja, asalkan kemampuannya punya kemampuan kan ya. Betul. Ya, kemudian bahasa Inggris ya, ismas gitu kalau bahasa anak-anak sekarang itu. Jadi silakan dilengkapi. Anda masih punya waktu satu tahun ke depan ya, silakan perkaya kurikulum vitae Anda sehingga tidak hanya kupu-kupu. Perusahaan juga bingung ya, misalnya akan kalau hanya capaian lain gitu ya, pengalamannya juga tidak menjadi favorit untuk dicari gitu ya, betul ya, Bella ya? Betul Pak. Jadi sama ketika saya rekrut dosen di Itali ya, saya tidak akan merekrut dosen-dosen yang calon dosen yang misalnya IP-nya 4 tapi tidak punya pengalaman yang lain. Itu bukan sesuatu yang pilihan yang membanggakan gitu. Oke, terima kasih Bella atas kesempatannya. Nanti kita ini ya komunikasi lagi gitu ya. Bella kalau ada yang ingin dikerjakan boleh live Zoom gitu ya. Saya akan diskusi dengan anak-anak yang lain. Oke Pak, kalau gitu saya pamit semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Kak.